Pemirsa, silent attack alias serangan diam-diam COVID-19 bisa mengancam mereka yang tidak menunjukkan gejala apapun. Para pakar menyebut gejala ini sebagai happy hypoxia, yaitu ancaman kematian mendadak akibat menurunnya saturasi oksigen yang tidak menunjukkan gejala apa-apa. Waspada serangan diam-diam COVID-19. 50% pasien COVID-19 tanpa gejala berpotensi terserang happy hypoxia, yaitu kondisi pasien yang mengalami kekurangan saturasi oksigen, namun yang bersangkutan tidak merasakannya. Jika tidak segera ditangani, happy hypoxia bisa mendatangkan kematian. Orang tanpa gejala biasanya tidak merasakan apapun, masih terlihat sehat, dan bisa beraktivitas seperti biasa. Padahal di saat yang sama, fungsi organ paru-paru telah terganggu dan tidak mampu menyerap oksigen. Maka seharusnya semua pasien berstatus OTG atau orang tanpa gejala harus tetap diperiksa dan dipantau saturasi oksigennya. Sayangnya, pasien OTG tidak mendapatkan prioritas pemeriksaan kesehatan sekaligus hanya diminta menjalani isolasi mandiri. Padahal, jika pasien COVID-19 mengalami saturasi oksigen berat, ia hanya memiliki waktu 10 menit untuk bertahan hidup jika tidak segera ditopang ventilator. Nah, ini yang berbahaya adalah tiba-tiba nanti orang yang OTG, orang yang ringan, jatuh ke sedang, jatuh ke berat dengan perlu alat bantuan napas atau ventilator atau oksigen tidak diketahui, sehingga banyak orang yang tiba-tiba terkapar begitu. Tidak hanya itu, bagi pasien komorbid atau pasien COVID-19 dengan penyakit penyerta juga harus ekstra waspada. Komorbid pasien COVID-19 dituding menjadi faktor tingginya angka kematian. Di Jawa Timur misalnya, angkanya mencapai 91% dari seluruh kasus kematian. Penyakit penyerta yang harus selalu diwaspadai adalah diabetes, hipertensi, jantung, paru-paru, dan ginjal. Salah satu cara pencegahannya adalah dengan menjalani pola makan 3J masing-masing tepat jumlah, jenis, dan jadwal makan. Pertama itu harus tepat jumlah, Mbak. Tepat jumlah artinya berapa jumlah makanan yang diasup. Baik untuk makan pagi, makan siang, makan malam, kemudian snack pagi, sana snack siang. Untuk jumlah porsi dan kalori juga tergantung kondisi setiap individu, melihat faktor usia, berat badan, hingga penyakit penyerta. Yang kedua adalah tepat jenis makanan yang dikonsumsi, terutama bagi penderita diabetes. Biasanya karbohidrat kompleks ini seperti misalnya bahan-bahan makanan yang dari karbohidrat kompleks seperti singkong, ubi, yang seperti itu sebenarnya bagus. Salah satu jenis pangan yang dianjurkan adalah kombinasi nasi campur jagung. Sedangkan protein yang disarankan adalah protein hewani bersumber dari ikan, daging, ayam, atau telur. Lalu juga dari protein nabati seperti tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Bahan pangan sebaiknya juga tidak digoreng untuk menekan jumlah lemak. Ketiga, J yang terakhir adalah jadwal. Makan teratur menjadi kunci menjaga kestabilan kondisi tubuh. Menunda atau bahkan melewatkan jadwal makan berpotensi meningkatkan jumlah sekaligus tekanan darah. Dengan disiplin melakukan semua yang disarankan, mulai dari mematuhi protokol kesehatan, tidak segan memeriksakan diri ke dokter, serta menjaga pola sekaligus gaya hidup sehat, diharapkan masyarakat tetap sehat di tengah pandemi virus corona. Tim Liputan Transmedia.